Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Laporan Keuangan Bank. Yang pertama yaitu adalah pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan maupun jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Kemudian laporan keuangan. Setiap perusahaan baik bank maupun non-bank suatu waktu atau suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi suatu perusahaan, baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban hutang, serta modal yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian, laporan keuangan juga memberikan gambaran suatu arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas. Laporan keuangan bank syariah terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca yang mencakup aset liabilitas equity dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan. Kedua, laporan laba rugi yaitu laporan yang mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenis selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya Alfi Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada C. Laporan arus kas. Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Kemudian D. Laporan perubahan modal pemilik, laporan laba ditahan. Yang E. Laporan perubahan pada investasi terbatas. Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya. Yang F. Laporan sumber-sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayarkan oleh bank. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat, sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Yang lanjutannya adalah ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang akan menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.